Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rangga Pati benar-benar masih polos dalam dunia persilatan hingga dengan mudah dikadalin Pradia Dharma. Dikadalin seperti apa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Di salah satu sudut yang remang-remang, duduk Rangga menghadapi meja kecil. Hanya ada sebuah guci arak di atas mejanya. Matanya selalu mengawasi orang-orang yang keluar masuk kedai makan ini. Di kedai ini pun menyediakan kamar-kamar untuk menginap. Mata Rangga tertumbuk pada salah satu meja yang jauh di depannya. Tampak Sakalintang duduk dikelilingi 4 orang laki-laki. Rangga sama sekali tak tahu kalau keempat laki-laki itu dari golongan hitam. Mereka adalah Kalingga atau berjuluk kakek merah bermata elang. Duduk di sampingnya adalah Kalasrenggi. Di samping kanan Sakalintang duduk seorang wanita dengan dandanan menor persis badut. Wanita itu dijuluki Dewi Asmaradara. Sebenarnya wanita ini cantik, tubuhnya pun menggiurkan. Karena dandanannya yang berlebihan, maka wanita ini jadi kurang simpatik. Kemudian, yang seorang lagi wanita tua, rambutnya yang putih digulung ke atas, sebagian rambutnya dibiarkan jatuh menjuntai. Walau kulitnya telah keriput, tapi sorot matanya masih menyimpan ketegaran. Dia dijuluki Dewi Jerangkong, karena tubuhnya yang kurus kering bagai tulang berbalut kulit. Keadaan kedai tenang, semua orang menikmati hidangan sambil bersenda gurau. Namun ketenangan itu tiba-tiba lenyap ketika seorang laki-laki tersuruk-suruk masuk dengan tubuh berlumuran darah. Laki-laki itu menghampiri meja Sakalintang. Ada apa? Pakik Sakalintang kaget. Teratai putih. Laki-laki itu tidak meneruskan kalimatnya. Dia telah ambruk tak bernyawa. Belum lagi hilang rasa terkejut, tiba-tiba dari pintu bermunculan orang-orang yang berpakaian serba putih dengan sulaman bunga teratai di dada. Bahkan beberapa orang muncul dari atas atap ruangan ini. Jumlah mereka semua tak lebih dari 20 orang. Beberapa pengunjung segera berhamburan keluar menyelamatkan diri. Keadaan di kedai makan kian berubah panas dan tegang. Sakalintang segera berdiri diikuti yang lainnya. Kalian datang langsung membuat onar. Apa maksud kalian? Dingin suara Sakalintang. Matanya menatap tajam pada orang yang berdiri paling depan. Kami ingin menuntut balas atas kematian saudara-saudara kami, saut laki-laki yang berdiri paling depan. Pragola, kenapa bukan Pasopati saja yang datang ke sini? Dengus Dewi Asmaradara. Guruku terlalu suci berhadapan denganmu, perempuan liar, saut Pragola sinis. Merah pada muka Dewi Asmaradara. Bukan rahasia lagi kalau antara dia dengan begawan Pasopati pernah terjadi hubungan asmara sekian puluh tahun yang lalu waktu mereka masih remaja. Sekarang mereka bermusuhan. Dewi Asmaradara yang dahulu bernama Sutiragen memang bukan gadis baik-baik. Dalam usia yang masih belia, Sutiragen telah berpengalaman menghadapi laki-laki. Tentu saja Pasopati kecewa setelah mengetahui kelakuan Sutiragen. Pasopati sendiri telah kalap orang tua Sutiragen karena merasa ditipu. Kedua orang Sutiragen telah menjebaknya untuk menikahi Sutiragen yang kedapatan telah mengandung.
Dari peristiwa itulah bibit permusuhan tumbuh subur. Mereka telah bersumpah akan membabat habis semua keturunan masing-masing. Oleh sebab itulah mereka tidak menikah lagi sampai sekarang. Sutyaragen sendiri makin liar, terlebih setelah dia mendapat gemblengan dari seorang pertapa tua yang sakti. Mungkin otaknya memang telah dirasuki iblis. Sutyaragen yang semula berjanji akan hidup baik-baik telah membunuh pertapa itu dengan licik setelah dia menguasai seluruh ilmunya. Bocah sombong, kau tahu dengan siapa kau berhadapan? Geram Dewi Asmaradara. Hah, nenek-nenek tahu-tahu diri yang masih merasa muda, ejek Pragola. Dewi Asmaradara tidak dapat lagi menguasai amarahnya yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Dengan sigap, dia melompat dan menerjang Pragola. Anak muda itu berkelis sedikit, bahkan melayangkan kakinya ke perut Dewi Asmaradara. Monyet jelek, rungut Dewi Asmaradara sambil melentingkan tubuhnya menghindari tendangan lanjutan Pragola. Amarah yang meluap membuat Dewi Asmaradara jadi lengah. Meskipun masih muda, Pragola tidak dapat dianggap enteng. Ilmunya sudah hampir menyamai gurunya sendiri. Dia memang masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyempurnakannya. Jurus-jurus Pragola yang sangat dahsyat dan sulit diterka arahnya membuat lawan harus hati-hati menghadapinya. Lawan yang dihadapi Pragola pun bukan tokoh sembarangan. Dia seorang tokoh tingkat tinggi yang sudah kenyang makan asam garam rimba pesgatan. Pragola tahu siapa Dewi Asmaradara. Oleh karena itu, dilayaninya lawan dengan tenang dan penuh perhitungan. Awas kepalamu, teriak Dewi Asmaradara. Pragola tak mempedulikan peringatan lawannya. Tangannya yang dialiri tenaga dalam ditebaskan ke arah perut lawan. Dan memang benar, teriakan tadi hanya tipuan belaka. Justru, sasaran sebenarnya adalah perut. Hihi. Dewi Asmaradara terperanjat, cepat-cepat ditarik tangannya. Sungguh tak disangka kalau Pragola mengetahui gerak silatnya sehingga dapat ditebak arah mana yang dituju. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba Pragola menyerang secara beruntun. Wanita ini makin terkesiap. Dengan cepat dilentingkan tubuhnya mundur satu tombak. Kalau takut, sebaiknya kau menyingkir, ejek Pragola. Suruh si Pasopati ke sini, biar dia tahu bagaimana mengajar murid yang ceriwis, geram Dewi Asmaradara atau Sutyaragen ini. Jangan kau bawa-bawa nama guruku. Aku masih sanggup membeset mulutmu. Dengus Pragola tidak senang gurunya dihina. Bocah setan, terima seranganku, teriak Sutyaragen geram. Dengan cepat yang luar biasa, Sutyaragen mengeluarkan senjatanya yang berupa selendang berwarna merah darah. Ujung selendang itu segera meluncur meliuk-liuk bagai ular naga ke arah Pragola. Kemana Pragola menghindar, pasti selendang itu mengejar. Sungguh luar biasa selendang itu. Meja, kursi, dan barang-barang di sekitar situ hancur berantakan terkena sambarannya. Dewi Asmaradara memainkan jari-jari tangannya dengan lincah, membuat selendang itu seperti mempunyai nyawa. Pragola terlihat kewalahan menghadapi serangan Dewi Asmaradara kali ini. Dia hanya bisa menghindar dan bersalto tanpa mampu mengirimkan serangan balasan. Perhatikan jari tangannya. Gunakan senjata. Cari bagian tengah. Pragola terkejut mendengar bisikan di telinganya. Siapakah yang telah membisikkan Pragola? Cari tahu jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.